Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita mau bikin timer. Biasanya timer pada Google Form ya. Eh, kita di dalam Google Form itu sudah ada namanya add-onnya seperti ini. Tapi timer ini kalau kita add-on ini kita pasang, ada batasan limitnya. Ya, jadi kita cukup ngambil aja dari sini, ini iframe ini kita copy, terus kita paste di HTML5. Jadi kita bikin sendiri aja, custom, daripada ngikut punya orang berbayar. Oke, kita bikin kayak HTML5. HTML di sini kita paste yang tadi sudah kita copy, terus di sini kita pasang header untuk pemanis saja, terus kita bikin apa ya, elemen timer misalkan, terus ini waktu, kita bikin stylenya di dalam elemen head. Style ini adalah CSS, di sini untuk menghias tampilan. Di sini kita kasih background blue, warna biru saja standar. Nanti kalau yang tidak suka silahkan ganti. Kita bisa ganti 20 ps color white. Nah cukup, kita bagian ke timernya. Timer ini cukup text kalimat aja ya, kalimat center. Sudah, kita ke bagian waktu kita pakai ID saja, karena untuk JavaScript-nya saya terbiasa get element by ID. Waktu sini kita bisa pasang padding berapa, 10 px. Kita bikin padding background pakai blue ini ya, colornya white, ini color tulisan ya. Terus font size nya kira-kira berapa ya, 14. Border kita pasang kok solid ya, insert aja agar tampil. Insert face, apalagi border radius agar agak bulat ya, radius 50%. Ini saya rasa sudah cukup. Untuk hiasannya kita coba simpan dulu. Kira-kira seperti ini tampilannya ya. Kita ada yang nggak beres. Kenapa sini nggak jalan? Soalnya nggak jalan. Kita coba kita ambil framenya sini, salin
keluar. Gangguan jaringan ya. Nah, di sini tampilannya sudah sesuai yang kita inginkan. Sekarang kita mainkan agar timernya berjalan pakai JavaScript. JavaScript native atau Vanilla JS. Di sini kita bikin function timer dengan variabel menit ya. Durasi di sini sama dengan dokumen get element id kurung di sini apa tadi waktu. Oke, kita sekalian detik sama dengan 60 detik, durasi sama dengan menit dikali 60 detik, terus lagi ya let run menit, ini menit yang berjalan ya, sama dengan menit dikurangin 1 kurang 1 gitu aja ya. Karena kalau misalkan kita pasang 30 menit, yang tampil adalah 29 menit detik 60 gitu ya. Oke, let's stop sama dengan set interval. Set interval di sini kita pasang untuk 1 detik itu adalah 1000 second, tapi ini agar mempermudah kita singkat 200 saja. Nah, di dalam ini set interval itu berfungsi untuk menjalankan secara berulang-ulang tanpa henti sampai batas waktu yang kita tentukan. Jadi selama perulangan itu yang kita lakukan adalah detiknya berkurang 1. Dalam JavaScript itu detik min gitu berkurang 1. Terus durasi juga berkurang 1. Durasi itu bedanya apa dengan detik? Kalau detik untuk menampilkan angkanya, durasi itu untuk menentukan jarak panjangnya waktu. Misalkan sekarang jika detik itu kan berkurang terus, berarti jika dia kurang sama dengan 0 atau pokoknya di bawah 0, maka detik itu dikembalikan sama dengan 60 seperti itu. Nah, sudah sampai 0 kembali 60 lagi. Nah, menitnya bagaimana? Run menitnya itu juga berkurang 1. Setiap habis 60 detik menitnya dikurang 1. Oke, selanjutnya jika durasi kurang dari sama dengan 0, maka detiknya jadikan 0 karena ada yang detiknya bablas. Run menitnya sama dengan 0. Terus kita stopkan pakai clear set interval dalam kurung stop. Kita berhentikan di sini. Habis itu kita tampilkan ya, lupa ya, nampilkan hasil perubahan menit dan detiknya di dalam HTML dengan cara tadi kita ada durasi dot inner HTML sama dengan run menit tambah detik. Nah, seperti ini saya kira udah cukup. Kita coba save. Jalan enggak? Oh, tidak jalan. Kenapa? Karena fungsi timernya belum kita masukkan. Di sini kira-kira berapa menitnya? 3 menit aja dulu, kita coba sementara. Ada kesalahan kira-kira ya. Kita cari. Kalau JavaScript itu harus buka konsol kalau pengen lihat kesalahannya. Jadi sementara kita deteksi manual aja. Timer, durasi, dokumen detailin BID waktu, detik 60, durasi dan seterusnya, run menit kurang 1, set interval, detik kurang, durasi kurang,
run menit. Kenapa dia tidak berjalan ya? Kita coba deh, kita coba lihat yang versi ini aja. Kita refresh, kita lihat inspek elemennya biasanya menit kalau di sini file declare. Oh, durasi kita sudah, oh iya, ini kita beri waktu sudah ada, nggak boleh waktu, berarti di sini pakai waktu, tidak boleh ada dua variabel yang sama. Kita save. Nah, sudah berjalan waktunya. Kita lihat apakah benar-benar berjalan sesuai yang kita harapkan. Saya perbesar ya tampilannya biar kelihatan. Kelamaan kita pasang durasi 2 detik, 2 menit lah. Nah, kita pasang 2 menit ya, tapi ini juga dipendekin lagi biar cepat. Oke, kita lihat di sini kita refresh. Nah, berjalan. Nah, nanti kalau habis waktunya, nanti siswa tidak lagi bisa melanjutkan ini. Misalkan kita reload ke halaman lain habis waktu, atau misalkan kita bikin alert aja deh habis waktu. Misalkan di sini kita kasih alert time out gitu aja ya, bahasanya soal Inggris. Kita coba. Nah, di sini kita lihat nah, waktunya habis. Atau coba kita lihat yang ini. Nah, ini mungkin berjalan seperti yang kita harapkan ya, tetapi ada kelemahannya. Ini kan sudah berjalan 1 menit nih, kita refresh, dia kembali ke 2 menit lagi. Jadi kalau seperti itu berarti siswa tidak akan finish, maksudnya timernya tidak ada gunanya kalau di refresh terus. Nah, time out habis waktu. Jadi kita bikin namanya local storage. Local storage, maksudnya local storage itu adalah momen-momen yang terjadi saat itu kita simpan. Misalkan di sini, enaknya di mana, di sini ya, terserah. Local storage. Kenapa posisi ini saya bebaskan? Tidak seperti di PHP. Kalau PHP itu sinkronus, kalau di JavaScript itu asinkronus. Jadi terserah lokasinya, siapa cepat dia duluan jalan gitu, seperti itu. Kita set time out, set itemnya kita beri nama menit, terus variabelnya yang disimpan adalah run menit ya, run menit. Terus kita bikin lagi local storage, set item apa di sini kira-kira tadi detik. Yang kita simpan nilainya adalah detik yang berjalan saat ini. Terus local storage apa lagi, durasi, kita beri nilainya durasi. Nah, jadi gini, ketika ini di refresh, dia akan memanggil nilai atas ini lagi. Kita akan bikin dia menangkap nilai yang ada di local storage. Jadi local storage get item ini detik ya, berarti kita ngambil dari detik. Apakah
local storage detik ini sudah ada, nah, tanda tanya gitu kan, dan apa namanya, kita copy aja nih. Kalau ada maka tampilkan, kalau tidak ada maka ya udah 60 detik lagi gitu. Begitu juga dengan durasi, apakah durasi sudah ada, maksudnya sudah pernah jalan. Nah, kalau ada tampilkan durasi, jika tidak maka kembalikan ke nilai standarnya yaitu menit dikali 60. Begitu juga dengan run menit gitu ya, kita bilang menit apakah ada. Kalau ada, tampilkan nilai yang ada disimpan di local storage tadi, jika tidak ke menit kurang 1. Nah, ini sudah jadi nih, kita simpan, kita lihat, kita pakai yang ini aja ya. Nah, biar kita refresh, refresh, oke. Oh, ada kesalahan di sini karena saya dua browser jalan, jadi kita tutup dulu. Kita tutup pada saat habis waktu, kita bikin local storage-nya dihapus semua. Ya, di-clearkan. Kenapa? Karena yang tadi tersimpan statusnya 0 terus. Jadi oke, kita coba lagi. Ini habis waktu, oke, kita coba refresh lagi. Bentar ya, kita lihat di sini ya, hasil local storage itu di application di sini. Kita tutup, habis, kita refresh ya. Nah, dia berjalan waktunya, kita tunggu sampai kurang dari 1 menit ya, kita refresh, apakah dia kembali 2 menit? Nah, nggak lanjut kan. Nah, kalau sudah habis waktu, kita refresh lagi, dia ngulang lagi memang, karena sudah di clear ya. Bentar nih, kayaknya ada yang harusnya habis ya, clear local storage, clear local storage clear. Kenapa dia nggak clear ya? Disimpan di atas ya. Oke, kita coba lagi. Sorry ya, bingung menggunakan broadcastingnya. Nah, kita kecilkan kayak gini aja biar kelihatan nanti apa yang tersimpan di sini. Kita refresh. Nah, ini hasil local storage yang kita simpan tadi. Jadi walaupun nanti siswa refresh, dia tetap nilai yang ada karena dia ngambil dari nilai sini. Nah, kalau sudah habis waktu harusnya dia terhapus. Nah, ini jadi 0 tapi nggak clear storage ya. Bentar, di sini harusnya kalau habis waktu clear timeout local storage dot, kita bisa remove itemnya atau di-clearkan. Kita coba nggak pakai color dulu ya, kita coba running lagi. Masih ada, kita jalankan, tersimpan langsung. Apakah dia kalau habis waktu langsung dihapus lagi, karena susah kalau siswa ngulang soal yang kedua, masa dari 0 lagi dia. Nah, tapi sepertinya ini nggak jalan sampai habis clear storage-nya. Harusnya clear storage. Oh ya, karena kita kemungkinan salahnya di sini,
terjadi kesalahan. Ini tadi kita meletakkannya di bawah, coba kita letakkan di atas ya, diletakkan di atas saja. Nah di sini sebelum detiknya ya, logika tiknya. Nah di sini aja, kita coba jalankan lagi. Coba refresh. Oke, ini sudah direkam. Jadi kalau di refresh pun dia masih nilai yang sudah berjalan, tidak kembali ke 2 menit. Ini masih berjalan. Kita lihat apa yang terjadi kalau habis, langsung hilang. Ini kalau di refresh maksudnya masuk ke soal yang berikutnya, diulang lagi, maka siswa ngulang lagi kalau habis waktu gitu. Nah berarti siswa bisa ngulangin lagi kalau habis waktunya. Enggak, nanti bisa kita ngakali agar nanti direload ke tempat yang lain, atau kita disable. Misalkan kita bikin disable-nya gini ya, frame-nya kita ID-nya berapa ini di soal ya, kita anggap soal ini nanti kita pasang variabel di sini, dokumen get by ID. Nah kalau habis waktunya, kita soalnya kita bikin kayak gini, soal dot style display dengan non. Jadi kita hapus ya, kita tutup, contoh aja sih. Oke, kita coba seperti ini, kita biarkan dia berjalan. Nah langsung hilang soalnya. Tapi kalau nanti di refresh, nah kembali lagi, soalnya jangan diberi timer lah, intinya siswa hanya bisa mengakses ini sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Ya bikin lagi script lagi, kita script isinya penentuan waktu. Jadi kalau tidak di tanggal ini, di jam ini, siswa tidak bisa menampilkan soal ini. Oke, sekian aja dulu karena targetnya kita tadi hanya bikin timer ya. Untuk berikutnya nanti bisa request deh untuk teman-teman pengajar atau guru-guru SD, SMP, SMA. Jadi ini bisa dimanfaatkan untuk soal online. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.